bulan Desember. Nah, pagi ini sebelum kita melanjutkan dengan pujian-pujian kita terlebih dahulu akan berdoa. Kita akan lipat tangan kita akan tutup mata, kita akan berdoa untuk mempersiapkan ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi ini kami anak-anak sekolah minggumu siap untuk mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah, karena hari ini harinya Tuhan, hari Natal di bulan Desember, kita akan nyanyikan puji-pujian Natal. Kita akan nyanyikan satu pujian selamat datang Yesus. Yang turun dari surga ya rumahmu.
akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Kakak yakin bahwa anak-anak sekolah minggu semuanya dalam keadaan yang sehat, sehingga bisa ikut ibadah pagi ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Bapa kami boleh bersama-sama Tuhan dan beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati setiap anak sekolah minggu Bapa, sehingga mereka Tuhan saat mendengarkan cerita firman-Mu Bapa, biarlah mereka Tuhan boleh mendapatkan rema dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh melakukan firman yang mereka dengar Bapa. Kiranya Tuhan Kau mempersiapkan hati mereka Bapa, sehingga mereka boleh duduk manis mendengarkan cerita firman-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan firman ini ke dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa nih yang saat-saat ini masih berbuat hal-hal yang buruk, masih berbuat hal-hal yang jahat? Siapa? Ayo coba angkat tangan. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar seorang anak yang mencuri uang. Nah, ada adik-adik yang pernah melakukannya, mencuri uang teman, mencuri uang orang tua, mencuri uang orang lain mungkin. Ini tidak boleh adik-adik, ini hal yang jahat. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar seorang anak yang sedang berebut mainan dengan temannya. Ini juga salah satu contoh perbuatan yang jahat. Ayo, siapa yang masih suka berebut mainan dengan temannya waktu di sekolah, waktu di lingkungan di sekitar rumah, sedang bermain bersama, malah rebutan mainan seperti ini? Ayo, siapa yang masih melakukan hal ini? Lalu ada lagi gambar ini adik-adik. Nah, ini juga perbuatan yang jahat. Siapa yang masih suka usil sama temennya, jambak-jambak rambut temennya yang perempuan? Ayo, biasanya anak laki-laki ini sering melakukan hal ini. Tidak boleh usil ya adik-adik. Dan kakak juga punya gambar ini. Siapa yang masih sering berantem? Siapa yang masih suka pukul-pukul? Siapa yang suka tendang-tendang? Ayo, siapa yang masih suka berantem dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan teman-teman di sekolah? Ayo, siapa? Nah, adik-adik, ini tadi adalah contoh-contoh perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang bukan mencerminkan anak Tuhan. Nah, siapa di sini yang masih melakukan hal-hal tersebut? Yuk, sama-sama kita meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Sebab mengikut Tuhan Yesus itu keputusan kita pribadi, bukan karena paksaan dari orang lain, paksaan dari orang tua. Nah, siapa nih yang kalau waktunya ibadah sekolah minggu masih disuruh-suruh, masih diseret-seret buat datang ke gereja, buat melihat firman Tuhan, buat mendengar firman Tuhan, buat ikut ibadah sekolah minggu? Siapa nih? Ayo, itu juga buat perbuatan yang tidak terpuji adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah seseorang yang dia suka berbuat jahat pada orang lain. Nah, kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Yuk sama-sama kita simak ceritanya berikut ini. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui.
Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik, ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Nah, adik-adik, berdasarkan kisah yang baru saja sama-sama kita lihat, nah kita ketahui bahwa Saulus itu sudah bertobat. Ketika Saulus bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, dia tidak lagi melakukan hal-hal jahat yang sebelumnya dia lakukan. Dia tidak lagi menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita juga bertobat, adik-adik, kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal jahat. Kita tidak boleh lagi mencuri, kita tidak boleh lagi berantem, memukul teman, memukul orang tua mungkin. Kita tidak boleh marah-marah kepada orang tua. Kita tidak boleh berebut mainan dengan teman. Kita tidak boleh malas datang ke gereja. Kita tidak boleh melakukan hal-hal jahat yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan sedih melihat kita, adik-adik. Nah, ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka kita merubah kebiasaan kita merubah apa yang kita lakukan. Kita mulai melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, hal-hal yang menyukakan Tuhan. Jadi kita harus mengikuti perintah Tuhan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Nah, Tuhan Yesus ingin agar adik-adik mau mengikuti Tuhan Yesus dan tidak melakukan hal-hal yang jahat, melainkan hal-hal yang baik. Seperti apa contohnya, Kak? Nah, seperti ini yang pertama. Membantu pekerjaan orang tua itu hal yang baik, adik-adik. Membantu menyapu, membantu mengepel, membersihkan mainan adik-adik setelah digunakan. Nah, itu perbuatan yang terpuji. Kemudian saling berbagi makanan dengan teman, dengan saudara. Jadi ketika kita memiliki makanan, tidak kita makan sendiri, tidak kita habiskan, tapi kita juga bisa berbagi. Nah, kita juga bisa berbagi dengan buku yang kita punya, mainan yang kita punya, bersama saudara dan teman-teman kita. Dan kita juga bisa bermain bersama dengan teman-teman kita dengan sukacita. Nah, itu contoh-contoh perbuatan baik. Ada lagi perbuatan baik yang lainnya, misalkan adik-adik membantu ketika adik-adik di sekolah. Oh, ada teman yang berkekurangan, adik-adik memberi. Kan ada teman tidak membawa bekal, adik membagi bekal dengan teman-teman adik. Ada teman yang tidak punya pensil, adik beri pinjaman pensil. Nah, seperti itu ya adik-adik sekolah minggu. Nah, kakak percaya bahwa sekarang adik-adik sekolah minggu memilih mengikut Tuhan Yesus sebab
adik-adik sudah bertobat terlebih dahulu dan meninggalkan semua kebiasaan yang buruk dan memulai dengan kebiasaan yang baik. Nah, sampai di sini cerita tentang firman Tuhan pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya, di cerita firman Tuhan yang selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ayo kita berdoa kembali kepada Tuhan. Kita meminta tuntunan Tuhan agar kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, hari ini Bapa, kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu Bapa, boleh meninggalkan kebiasaan buruk kami Bapa, kebiasaan yang tidak Engkau sukai Tuhan, kebiasaan yang menyakiti orang lain ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap kami Tuhan, Engkau memampukan setiap kami Bapa, agar kami boleh senantiasa berbuat baik Tuhan, agar senantiasa Tuhan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan Tuhan, saat setiap anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang memutuskan untuk benar-benar mengikuti-Mu Bapa, biarlah Tuhan Engkau membuat mereka Tuhan bertumbuh dalam Engkau Tuhan, iman mereka semakin kuat di dalam Engkau Bapa, sehingga mereka Tuhan boleh semakin hari Tuhan bertumbuh mengenal Engkau Tuhan, dan mereka juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar mereka Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap kehidupan kami Bapa, dan kami akhiri Tuhan ibadah ini Bapa, tapi kami percaya Tuhan berkat dan anugerah-Mu Tuhan tetap ada bagi kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus